Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyirus sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama sekali tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam forum forum takziah secara virtual. Moga kita semua, seluruh keluarga besar itu bisa dalam kondisi yang sehat, sehat walafiat sadonya, sehingga kita dapat beraktivitas untuk di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupanya kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam. Berkenaan dengan musibah kematian, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa sebenarnya musibah kematian itu sudah diponis untuk kita semua. Sudah diponis untuk kita semua. Dalam ayat disebutkan bahwa semua yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi Allah sudah memponis semua bahwa kita akan melalui apa yang disebut dengan kematian. Cuma tinggal jadwalnya saja lah. Masuk kelompok terbang mana gitu, kloter mana gitu. Kapan dan di mana itu yang dirahasiakan oleh Allah SWT. Kemudian kadang kita terlalu jauh dalam hidup ini, kita terlalu jauh memikirkan masa depan, padahal kita terlalu dekat dengan kematian yang waktunya hadir kapan saja. Hari ini dunia adalah nyata dan akhirat hanya cerita. Tapi nanti setelah mati, ya, maka dunia pun hanya cerita dan akhirat pun menjadi nyata. Jika kita sehat dan selamat dari corona, ya, penyakit yang sekarang ini, wabah yang luar biasa itu, jika kita sehat selamat dari corona, apakah kita selamat dari kematian? Jangan lupa bahwa semua manusia sudah diponis pasti akan mati. Hanya menunggu waktu saja kapan untuk dieksekusi. Kalau kita baca, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, kata beliau, sungguh dungu orang yang tidaklah tahu kapan mati mendatanginya, tapi dia tidak mau menyiapkan dirinya untuk menghadapinya. Dan manusia yang paling lalai, kata beliau, adalah orang yang usianya sudah melewati 60 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tapi tetap saja lalai, tidak mempersiapkan dirinya. Padahal usia antara 60 tahun dan 70 tahun itu medan perang hidup mati. Dan seharusnya orang yang terjun di medan perang itu menyiapkan dirinya. Allah SWT
hanya menyediakan dua tempat kembali bagi hambanya, yaitu sorga dan neraka. Sorga itu dipersiapkan oleh Allah SWT untuk hambanya yang diridhoinya, sedangkan neraka itu disiapkan untuk mereka yang durhaka. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mayuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki oleh Allah mendapat kebaikan, maka kata Rasulullah akan dipahamkan ia dalam masalah agama ini. Jadi memahami agama, memahami Al-Quran, memahami rahasia-rahasia dari ibadah, ini semua ada di tangan Allah SWT. Yang namanya manusia ini dalam sisi ibadah itu sangatlah berbeda-beda. Kenapa kita sebutkan berbeda-beda? Karena kembali kepada perbedaan tingkat keikhlasannya, ya, kembali kepada perbedaan tingkat perbedaan khusyuknya, perbedaan ilmunya, yang kita tidak bisa menghukum seseorang menjadi soleh, ya, karena banyak amalan solehnya, dan juga kita tidak bisa menentukan orang jahat karena berlaku jahat, belum tentu. Apalagi jika orang itu sudah menghadapi kematian, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita membahas kekurangannya. Yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW adalah menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Doakan saja kalau kita tidak bisa menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Jadi jangan sekali-kali kita membahas menyebut kekurangan-kekurangannya. Karena bisa dengan satu amalan ringan yang sederhana, itu membawa seseorang masuk ke dalam surga. Dengan satu amalan ringan juga bisa membawa seseorang masuk ke dalam neraka. Dalam hadis Rasulullah, itu sudah diceritakan, ada seorang wanita yang dilaporkan kepada Rasulullah bahwa dia adalah wanita yang solehah. Diceritakan kepada Rasulullah bahwasanya urang naniko ko urang nan solehah, ahli ibadah, ahli qiyamul lail, puasa sunatnya luar biasa, bacaan Al-Qur'annya luar biasa, tidak pernahnya meninggalkan majlis ta'lim. Tapi dia punya satu masalah. Apa masalah yang ada di dalam dirinya? Dia tidak menjaga lidahnya dan selalu menyakiti tetangganya. Itu kesalahannya. Lalu bagaimana sesungguhnya keadaannya ya Rasulullah, kata para sahabat? Jawab Rasul pada waktu itu, dia akan masuk neraka. Padahal dia adalah ahli ibadah. Yang perlu kita perhatikan adalah sejauh mana keburukan ucapan lidah kita ini. Karena satu ucapan kata saja bisa membawa orang yang mengatakannya masuk ke dalam neraka. Itu satu kasus. Ada kasus lain di zaman Rasulullah itu. Ada seorang wanita ahli ibadah, tapi ternyata Rasulullah mengatakan bahwa dia masuk neraka. Kenapa dia masuk neraka? Hanya karena seekor kucing. Ya. Hanya karena seekor kucing. Gara-gara seekor binatang saja bisa menyebabkan seseorang masuk neraka. Kenapa dia masuk neraka? Karena dia mengikat dan mengurung kucing itu serta tidak memberinya makan. Ya, padahal dia ahli ibadah. Nah, wanita ini tidak melepaskan dan tidak membiarkan kucing itu mencari makannya sendiri. Sehingga kucing itu mati. Gara-gara kucing inilah akhirnya dia masuk neraka. Luar biasa itu. Dalam sebuah hadis yang sahih lagi, Rasulullah menceritakan bahwasanya ada seorang wanita dikenal sebagai ahli zina, pelacur, tidak pernah punya kebaikan. Dikisahkan suatu saat dia kehausan. Di tengah perang pasir itu, dia kehausan. Ya. Lantas dia mencari sebuah sumur, dan dia menemukan sumur itu. Lalu dia turun ke sumur itu untuk mengambil air dan meminumnya. Tetapi setelah dia keluar dari sumur itu, dia melihat di dekatnya ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Apa kata wanita ini? Kasihan sekali anjing ini. Anjing ini tentu merasa sangat haus, sebagaimana yang saya rasakan tadi. Itulah yang ada di dalam pemikiran wanita pelacur tadi. Akhirnya karena rasa kasihan itu menyebabkan wanita ini turun ke dalam sumur tadi
untuk mengambil air dengan sepatunya. Dia disawuknya iya kok, jo sepatunya. Kemudian inyo agih kan minum kanji yang kocok. Ya. Nyeberi minum. Allah SWT melihat dan memperhatikan perbuatan wanita ini. Akhirnya Allah mengampuninya. Itulah cerita dalam riwayat itu. Maka Rasulullah SAW berkata, Allah mengampuni segala dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Luar biasa. Oleh sebab itu, berusahalah untuk menjaga amal soleh. Apapun. Walaupun amal soleh itu amat sangat sederhana sekali. Karena kita tidak tahu di mana Allah sembunyikan ridhonya di dalam amal soleh yang kita lakukan itu. Nah, ada satu cerita. Kau baca itu lah gitu dulu. Berdasarkan riwayat yang ada. Ya kan? Istrinya Harun al-Rasyid. Istri seorang khalifah yang kaya raya. Dia membuat semacam tabungan air untuk para jamaah haji. Membuat kantongan-kantongan air dari kulit. Untuk menampung air. Untuk diisikan air ke dalamnya. Untuk para jamaah haji. Ya, untuk memberi minum seluruh jamaah haji. Setelah itu dia meninggal. Maka dikisahkan oleh anaknya. Bahwa anaknya melihat di dalam mimpinya. Atau berjumpa dengan ibunya itu di dalam mimpi. Lantas anaknya itu bertanya. Wahai ibunda. Bak mana keadaanmu saat ini? Ya. Maka ibunya menjawab. Alhamdulillah. Allah sudah ridho. Allah sudah ridho. Nah, anaknya kok bertanya oleh. Apakah yang membuat Allah ridho kepada ibu? Apakah karena ibu telah menyediakan penampungan air yang besar untuk seluruh jamaah haji itu yang engkau buat dari kulit? Ya. Sebuah amalan yang sangat besar dan dahsyat. Itu yang dikatakan di anaknya. Apa jawaban ibunya kok? Bukan wahai anakku. Bukan. Tapi Allah ridho disebabkan 2 rakaat. Salat malam ibu di tengah malam. 2 rakaat aja sudah sampai sebuah rakaat atau 23 rakaat. 2 rakaatnya yang jago setiap malam. Ya. Itulah yang menyebabkan Allah ridho kepadanya. Bukan karena kantong kulit yang disiapkan untuk memberi minum jamaah haji itu. Jadi ternyata Allah ridho karena 2 rakaat di tengah malam. Nah itu. Kadang kita merasa berbangga diri dengan berkata, aku sudah membangun masjid terbagus. Tapi ingat, semua itu belum tentu amalan yang tidak semua orang melakukannya itu bisa melakukan itu. Akan bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Justru menyentuh kepala anak yatim saja dengan rasa kasih sayang. Malah bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam. Nah itulah. Jadi luar biasa memang Islam itu dibawa oleh Rasulullah SAW untuk kita pelajari. Ya. Jadi jangan kita menghitung-hitung amalan yang kita lakukan kepada Allah SWT. Yang perlu kita jaga adalah bagaimana kita dapat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berjuang supaya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di saat kita membaca ayat Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa yang kita pahami dari arti kata ahsanu amala itu? Nah, artinya adalah sebaik-baik amal. Bukan sebanyak-banyak amal. Jadi masalahnya bukan pada banyaknya, tapi yang baik, yang tulus, yang ikhlas. Walaupun amalan itu sangat sederhana. Kita lakukan dengan istiqamah semampu kita. Itulah yang luar biasa itu. Dalam musnadnya Imam Ahmad disebutkan bahwa sewaktu Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat. Ya, Rasulullah duduk di masjid bersama para sahabat. Maka Rasulullah pada waktu itu berkata kepada para sahabat, sebentar lagi akan masuk dari pintu ini seorang ahli sorga. Ya. Dicolik dia orang siapa yang masuk, diintekan dia orang siapa yang masuk. Ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid itu, maka para sahabat, oh mungkin ini kalau orangnya. Dan dikecekkan Rasulullah itu, ahli sorga itu. Besoknya, hari kedua, Rasulullah juga berkumpul dengan para sahabat dan beliau berkata lagi, sebentar lagi akan masuk dari pintu ini seorang ahli sorga. Diintekan dari para sahabat, siapa kiki orang yang akan masuk dari pintu masjid ini yang disebut oleh Rasul sebagai ahli sorga itu.
Ternyata yang masuk tetap orang yang kemarin juga. Pada hari ketiga sama. Rasulullah juga berkata hal yang sama. Akan masuk di pintu ini ahli surga. Dan para sahabat mengintekannya. Ternyata yang masuk tetap orang yang sama. Jadi pada waktu itu, setelah 3 hari berturut-turut Rasulullah menyatakan seperti itu. Ya, akhirnya salah seorang sahabat ada yang penasaran. Ya, ada yang penasaran. Dan beliau mengikuti orang ini. Sementara orang yang disebut Rasul ahli surga itu tidak pernah mendengar ucapan itu. Yang menyatakan bahwa dia ahli surga. Tidak pernah didonganya. Cuma sahabat saja mendengar. Dalam riwayat ada yang mengatakan bahwa sahabat yang mengikuti dan bertamu di rumah orang ini adalah Abdullah bin Umar. Ada juga yang menyebutkan Abdullah bin Amru atau Amru bin As. Ya terserah itu siapa nama sahabat yang berkunjung atau bertamu itu. Yang mengikuti orang yang disebut Rasulullah sebagai ahli surga itu. Yang jelas sahabat ini bertamu hanya untuk mengintip. Kira-kira amalan apa yang dahsyat dikerjakan oleh orang ini. Sampai Rasulullah menyebutkan ini. Dia ini adalah seorang ahli surga sampai 3 kali berturut-turut. Ya. Maka mulailahnya menginap di rumah sahabat ini. Dan dia mengintip apa saja amalan yang istimewa yang dilakukan oleh orang ini. Nah, diamatinya lah. Nah, lebih awalnya pura-pura tidur. Mbak jangan nampak di sahabat ko jago. Pura-pura tidur lah. Diintekan. Apakah nanti tengah malam ada amalannya yang luar biasa? Dan ternyata Indo ada. Tidak melaksanakan salat malam, tidak ada. Ya, biasa-biasa saja dia tidur mendengkur. Pada siang harinya Indo belum puasa sunat baginya. Jadi akhirnya sahabat ini bingung. Apa amalan yang luar biasa yang dikerjakan orang ini. Sehingga dia disebutkan oleh Rasul sebagai ahli surga itu tadi. Ya. Sampai 3 hari beliau berturut-turut mengikuti itu. Ternyata tidak ada amalan yang istimewa yang dipandang oleh sahabat Abdullah bin Umar ini. Ya, yang dilakukan, yang menyebabkan dia disebut oleh Rasul sebagai ahli surga itu tadi. Nah, dari pengalaman ini timbul rasa putus asa, akhirnya pamit. Karena waktu bertamu lah habis 3 hari. Ya, karena dalam Islam itu bertamu 3 hari, akhirnya pamit, hendak pulang. Nah, terakhirnya ceritakanlah apa sebenarnya maksudnya kepada sahabat ini tadi. Diceritakanlah dari Abdullah bin Umar. Sebenarnya ambo datang kemari itu adalah untuk melihat amalan apa yang istimewa, yang dahsyat yang engkau lakukan di dalam hidup ini. Sehingga Rasulullah pernah menyampaikan kepada kami semua bahwa engkau ini adalah ahli surga. Kami penasaran semua. Itulah kata Abdullah bin Umar. Ya. Kata sahabat ini, kalau amalan yang istimewa barangkali itu ada. Nah. Apa nan kalian coli itulah tuh. 3 hari kalian tinggal di rumah ambo itulah tuh sesadu lain istimewa begini. Nah, itulah kata sahabat itu. Nah. Tidak ada yang istimewa, no. Apa yang kau lihat setiap hari, setiap malam, itulah yang aku lakukan. Nah, tetapi, apa katanya? Ada satu hal ya, yang saya jaga. Apa katanya yang saya jaga? Setiap saya mau tidur, katanya. Setiap ambo tidak tidur, ambo berdoa kepada Allah. Apa doanya itu? Ya Allah, ambo maafkan semua orang yang telah menzolimi ambo. Dan ambo bersihkan hati ambo sehingga tidak ada titik hitam terhadap apapun. Nah, itu aja. Nah, berdoanya menjelang tidur itu. Ya, sebelumnya tidurnya berdoa. Ya Allah, ambo maafkan semua orang yang telah menzolimi ambo. Dan ambo bersihkan hatimu sehingga tidak ada titik hitam terhadap apapun. Nah, itu. Maka mendengar ini sahabat Abdullah bin Amru ya, langsung berkata, nah inilah amalan yang luar biasa itu, kata beliau. Amalan yang susah untuk diamalkan. Tidak semua orang mampu melakukan itu. Itulah sebenarnya rahasianya. Kenapa engkau disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Indo sado yang bisa melakukan itu.
Nah, jadi manusia memang kadang sukanya menahan dan menyimpan dendam. Kita bisa pura-pura memaafkan orang, tapi hati kita belum ikhlas. Berat untuk memaafkan dengan ikhlas. Berat. Sakit hatinya tidak bisa dilepas. Wajar Allah memberikan balasan surga bagi orang yang memaafkan dengan ikhlas. Ya, karena memang berat untuk dilakukan. Nah, berat untuk dilakukan. Banyak orang yang memaafkan tapi di bibirnya saja, di hatinya belum bersih. Nah, Allah memberikan karunia kenikmatan ibadah, kenikmatan hidup dan ketenangan di dunia. Kembali kepada kerja keras kita. Maka berdoalah agar Allah memberikan taufik kepada kita semua. Itu barangkali satu pengalaman yang luar biasa yang dituangkan di dalam riwayat-riwayat dan dinukilkan di dalam hadis Rasulullah. Ada di beberapa kitab hadis yang kita bacakan. Ya, yang isinya itulah tadi. Bagaimana agar kita tidak terlalu jauh memikirkan masa depan yang ada di dunia ini. Yang barangkali kalau kita hitung-hitung hidup kita di atas dunia ini, kalau kita bandingkan dengan waktu yang ada di akhirat itu, nggak sampai tengah 2 jam bagi kita hidup. Nah, nggak sampai tengah 2 jam. Nah, itu. Jadi terkadang itu kita terlalu jauh memikirkan masa depan. Padahal kita terlalu dekat dengan kematian yang waktunya hadir kapan saja. Siapa menyangka saudara-saudara kita, Dawin, Unirina yang lewat, almarhumah kan, yang sudah begitu dekat bersama di dalam grup ini, tapi tanpa kita sadari satu demi satu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita terlalu dekat dengan kematian yang waktunya hadir kapan saja. Hari ini dunia adalah nyata, kita mau juga hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi nanti setelah kita mati, justru dunia ini yang menjadi cerita. Ya, justru dunia ini yang menjadi cerita dan akhirat menjadi nyata. Maka kata ayat yang tadi kita bacakan, ya, Allah ciptakan kematian dan kehidupan. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan hidup, kehidupan. Semua itu untuk diuji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Bukan yang terbanyak, tapi yang terbaik amalnya. Ayyukum ahsanu amala. Maka oleh sebab itu barangkali di dalam tausiah dalam rangka takziah ini membuka cakrawala berpikir kita supaya kita lebih memikirkan hari depan yang jauh lebih kekal dan abadi dibandingkan dengan hidup di atas dunia ini yang barangkali hanya sebentar saja. Cakap mengkacakan itu hanya tak ubahnya seperti hanya satu setengah jam lah paling lama kan. 1,5 jam di waktu akhirat itu kita hidup di atas dunia ini. Itu. Kemudian di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan waktu. Nah, Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah dengan waktu asar. Nah, wal asri demi waktu asar. Asar itu adalah sore itu. Nah, jadi bagi kita nanlah bau mau di atas 50 tahun dah bang lah. Nah, di atas 50 tahun itulah waktu asar itu. Waktu asar itu. Ya kan? Waktu asar sudah waktu asar sebentar lagi maghrib leh. Nah, kalau maghrib maghrib kalau maghrib itu lah masuk kegelapan itu malam nah. Tuh. Maka itulah mau kecek Allah bersumpah demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian, merugi sadonya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Termasuklah di dalam menyikapi musibah. Barangkali dalam menyikapi musibah ini itulah ayat yang dibacakan di Ihda jago kan. Hanya disikapi dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran itu disebutkan yaitu sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Ista'inu bis sabri was sholah. Dua itunya yang diagih Tuhan petunjuk kepada kita, pedoman kepada kita di dalam menyikapi musibah itu. Karena musibah yang Allah berikan kepada kita itu dalam ayat yang kita bacakan jaga wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi itu minal khaufi wal ju' itu
hanya sedikit, ya. Sedikit sekali Allah berikan musibah itu kepada kita. Ujian itu Allah berikan kepada kita sedikit sekali. Ya, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Sungguh akan kami coba kamu dengan sedikit ketakutan. Jadi bi syai'in itu diterjemahkan, ditafsirkan oleh ulama tafsir itu dengan qalil, sedikit sekali. Qalil, sedikit. Bi syai'in minal khauf, sedikit ketakutan, sedikit kelaparan. Jadi beda ketika Allah uji, Allah coba. Allah berikan, bukan coba lagi. Kalau untuk orang-orang kafir, Allah berikan azab, siksa. Dalam surah An-Nahl itu kalau disebutkan libasul ju'. Libasul ju'. Allah menggunakan kosakata libas. Libas itu artinya pakaian. Pakaian. Sedangkan kepada orang yang beriman, Allah sebutkan itu adalah bisain. Untuk sama. Bisain. Sedangkan untuk orang-orang kafir itu disebutkan oleh Allah SWT libasul ju'. Ya, libasul ju'. Pakaian ketakutan, pakaian kelaparan. Itu dalam surah An-Nahl itu. Jadi sangat berbeda sekali ya. Bagaimana Allah menggunakan kosakatanya terhadap orang beriman, memberikan ujian, memberikan cobaan, dan bagaimana Allah menggunakan kosakatanya terhadap orang-orang kafir, memberikan azab atau siksaan. Ya, meskipun sama-sama ketakutan, kan alju. Nah, sama-sama ketakutan, tapi berbeda sekali. Dalam surah Al-Baqarah itu bisyai'in minal khaufi wal ju'. Sedangkan dalam surah An-Nahl itu sebenarnya libasul ju'. Jadi itu barangkali kan apa yang Allah uji kepada kita itu adalah dalam rangka untuk apakah kita bisa sabar atau tidak. Maka di ujung ayat disebutkan wabasyirus sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Ya, alladzina idza sabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah orang yang apabila ditimpakan oleh Allah satu musibah, maka dia akan berucap kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah. Kami ini milik Allah. Ya, almarhum, almarhumah, semua orang-orang, keluarga-keluarga kita telah mendahulu kita adalah milik Allah, termasuk kita pun milik Allah. Ya. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Itu luar biasa itu. Itulah orang yang sabar itu. Kemudian untuk orang yang sabar itu disebutkan dalam Al-Quran pada ayat berikutnya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Luar biasa itu. Cuma janji-janji Allah ini sama aja janji orang mage diskon di atas dunia. Kalau diskon di kita koja tuh. Ada promonya. Satu keluar jadi iklan promo 50%. Nah itu balon-balon bagi itu aja. Tapi ketika Allah berikan bonus yang luar biasa, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu banyak manusia mengabaikan itu. Karena itu cakap rumusnya, karena dunia ini yang kita pandang nyata, akhirat itu masih dalam cerita. Tapi ketika kita sudah mati nanti, justru dunia ini yang jadi cerita. Dan alam akhirat itu yang jadi nyata. Sehingga banyak orang-orang yang telah mendahului itu, orang-orang yang telah meninggal itu, akhirnya nanti ya menyesal. Menyesal dan dia minta kembali kepada Allah SWT. Meskipun hanya 1 detik. Untuk berbuat baik, untuk bersedekah. Ketika di dunia dia lalai, ketika di dunia dia tidak sempat untuk melakukan itu, maka ketika dia sudah sampai di akhirat, dia minta agar dikembalikan ke atas dunia. Meskipun hanya 1 saat saja untuk bisa bersedekah, untuk bisa berbuat baik. Dan luar biasa itu. Jangan sempat kita seperti orang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin itu sekedar tausiah yang bisa mau sampaikan. Mudah-mudahan berkenaan lah dengan situasi dan kondisi kita. Memang agak susah kok kan menyampaikan tausiah di dalam acara takziah secara virtual kok. Gangguan signal juga menyebabkan kita tidak konsentrasi. Suara-suara audio masing-masing kita juga
tidak dimatikan, akhirnya ada suara mobil, ada suara macam-macam yang kedengaran semua. Jadi tapi itulah kondisinya, barangkali bisalah mewakili program yang sudah diprogramkan itu, mewakili dari Kepotangko yang ditunjuk ayah untuk menyampaikan itu. Tapi ayah nampaknya tidak siap karena dalam kondisi kurang sehat. Oke lah, mau sanggupi. Barangkali itulah bangnya yang bisa mau sampaikannya. Mudah-mudahan berterima, dan kalau ada kesalahan kurang, tentu itu kesalahan dan kelemahan pribadi namanya. No? Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mau tutup billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.